Semoga kita semua yang hadir, setiap langkah kita dan setiap tetesan air hujan yang mengenai diri kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang mulia dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ke-16 di bulan Ramadan. Sedangkan nuzulul Quran adalah malam ke-17 Ramadan. Akan tetapi pada malam ini saya akan memberikan kuntum yang mana mengenai malam 17 Ramadan, yaitu nuzulul Quran. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, setiap agama itu mempunyai kitab sucinya masing-masing. Agama Kristen menganggap kitab suci mereka itu adalah Injil. Orang Yahudi, kitab suci mereka adalah Taurat. Orang Hindu, menurut mereka kitab suci mereka itu adalah Weda. Dan agama Buddha, orang-orang Buddha menganggap kitab suci mereka itu adalah Tripitaka. Orang-orang Konghucu yang beragama Konghucu menganggap kitab suci mereka itu adalah Suci Moji. Sedangkan umat Islam, kitab suci yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni Al-Qur'anul Karim. Jemaah sekalian, bagaimana kitab itu dianggap suci? Yang pertama adalah jika kitab itu dianggap suci adalah kitab yang isinya itu sesuai dengan fitrah manusia. Sebagai contoh, makan dan minum itu adalah fitrah manusia. Puasa yang kita lakukan pada saat ini itu dimulai dari akhir terbitnya fajar sampai terbenamnya penanda azan maghrib. Dan jika diteruskan puasa tersebut menjadi puasa yang menyambung puasa wisal, dan itu dilarang oleh agama, bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa diharamkan? Mengapa dilarang? Karena memang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Makan dan minum itu adalah fitrahnya manusia. Sebagai contoh lagi, laki-laki menyukai wanita, wanita menyukai laki-laki. Hal ini adalah norma dan itu adalah fitrah manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah oleh kamu semua lawan jenis yaitu wanita. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan wanita dengan wanita. Akan tetapi berlawanan jenis laki-laki dengan wanita. Hal ini adalah fitrah daripada kehidupan manusia. Sehingga sebuah kitab yang suci jika isi kitab itu sesuai dengan fitrah manusia. Lalu yang kedua, mengapa kitab itu dianggap suci? Karena di dalamnya adalah ajaran-ajaran yang tidak ada kontradiksi atau pertentangan di antara. Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu konsisten. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu konsisten. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperhatikan.
Jamaah salat tarawih yang berbahagia, dengan turunnya Al-Quran ini, bagaimana masyarakat umat Islam menyikapi dalam turunnya Al-Quran ini? Ada 3 golongan yang menyikapi turunnya Al-Quran. Golongan yang pertama adalah zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi, golongan yang pertama ini adalah mereka mahir membaca Al-Quran. Mereka sering membaca Al-Quran setiap hari, setiap malam, bahkan akan menuju ke kantornya, ia kantongi Al-Quran, ia baca Al-Quran. Tetapi ia tidak mau mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Zalimun li nafsi, ia menzalimi dirinya sendiri. Dan kemudian kelompok yang kedua adalah golongan munafik, golongan yang lemah, golongan yang ke kiri, golongan yang ke kanan, tidak mempunyai pedoman yang sesungguhnya, tidak mempunyai prinsip yang ia pegang. Jika ada ayat Al-Quran yang menguntungkan dirinya, maka ia akan terus mengikuti dan mengamalkan ayat tersebut. Namun jika ada ayat yang menjewer kupingnya, dia akan tinggalkan ayat tersebut dan dia tidak amalkan ayat tersebut. Ini golongan yang munafik. Salah satu contoh ayat yang saya ucapkan tadi, "Fankihu ma qabala minal nisa'i masna wa sulasa wa ruba'." Perintah Allah, bukan sunnah Nabi, tapi perintah Allah. Nikahilah wanita itu 2, 3, dan 4. Ia ambil ayat tersebut, akan tetapi ia lupakan ayat ujungnya. Kalau tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Jangan kalau kita berbuat adil kepada istri yang satu terhadap anak-anak kita. Kita tidak bisa berbuat adil. Anak yang pertama itu sudah biasa, yang anak yang terakhir yang paling dulu sudah takut saya. Padahal semua anak haruslah dilakukan secara adil. Lalu kemudian golongan yang ketiga, golongan yang fasadiqun bil khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diyakini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mempelajari, ia membaca, ia mengaji, bahkan ia mengkaji isinya, dan ia mengerti hukum-hukumnya, lalu ia amalkan apa yang berada di dalam isi Al-Quran. Karena jelas di dalam surat Al-Baqarah yang ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah kitab, inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Huda itu petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bukan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang Islam bisa membaca Al-Quran, belum tentu mendapatkan hidayah daripada Al-Quran itu tersebut. Karena untuk mendapatkan hidayah daripada Al-Quran tersebut, setelah kita membaca Al-Quran, hendaklah kita membaca itu semua arti atau tafsirnya, lalu kemudian kita mengamalkan isi daripada tafsir tersebut, isi daripada terjemahan tersebut. Maka itulah yang namanya huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sholat tarawih yang berbahagia pada malam pertengahan bulan suci Ramadan ini, marilah kita ajamkan, kita teguhkan diri kita, kita golongkan diri kita agar kita bergolong dalam kelompok golongan yang ketiga, yaitu fasadiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga setiap langkah kita
akhir nanti akan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan hidup baik pada saat di dunia maupun dalam kehidupan kelak nanti kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah